kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati Pak Jerry Tambun yang akan mengajar kami dan Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat kepada kami, pengetahuan daripada Engkau Tuhan, supaya kami bisa memahami pelajaran apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bisa saya mulai? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik. Saya akan mulai dengan hal kecil di luar kuliah karena saya pikir penting kita tidak hanya belajar tapi sebenarnya kita belajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ya. Pak, suaranya Pak, kecil, Pak. suaranya kecil, Pak. Kecil ya. Sekarang Ya. Ah, Ya, lumayan lah. bisa. iya, Pak. Oke. Jadi kita tidak hanya belajar saja tetapi kita melihat bagaimana kerja tangan Tuhan dalam kehidupan kita dan terutama kehidupan itu sebenarnya ternyata kesempatan yang Tuhan berikan. Saya itu sudah tadi pagi terpikir bahwa sebenarnya saya mau sekolah teologi itu buat apa lagi? Karena toh saya sudah mencapai satu sekolah di bidang hukum di luar negeri sampai pada level tertinggi. Saya sudah mengajar 19 tahun, saya sudah menjadi pengacara dengan beberapa kasus yang berhasil sampai tingkat nasional. Dan kenapa masih ada lagi saya sekolah teologi ya yang lain kali terlalu beban cukup banyak di S3 teologi ya. Tetapi setelah saya merefleksi kembali sakit saya pertama kali sakit 5 tahun yang lalu. Kedua kali sakit kena COVID di saat ulang tahun lagi. Jadi rupanya Tuhan, orang di sebelah kiri saya meninggal. Sebelumnya juga di UGD orang di tempat tidur di sebelah saya meninggal. Kita kan cuma dibedakan sama kain, ya kan? Lah itu saya berpikir Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya. Jadi sebenarnya juga kesempatan itu sama berlakunya kepada adik-adik sekalian bahwa semasa masih ada kesempatan jangan berhenti melayani Tuhan. Yaitu awal dari saya sebelum kita mulai kuliahnya. Dan sekarang saya mau buka slide-nya ya. Oke, lihat ini enggak? Friday August tanggal 27 tahun 2021 ada Ada, slide-nya Pak. kelihatan Ada, Pak. cukup jelas. Iya, Pak, jelas. Jelas, Pak. Puji Tuhan. Nah, eh, ini ketika baru selesai sakit, saya bilang teman-teman saya seperti komputer yang baru dihidupin lagi. Jadi rebooting. Tahu kan rebooting ya? Reboot, Nggak tahu, reboot. Pak. Ah, bayangkan itu kalau komputer lagi ribut seperti membaca kembali apa yang ada di komputer, baru mencari file-file. Begitulah kiranya saya saat ini. Jadi saya harus berusaha mengingat kembali, melihat catatan-catatan untuk saya tahu saya sudah sampai di mana sebelum sakit itu. Nah itu kalau teman-teman tidak keberatan, sudah sampai di mana artinya apa yang belum saya sempat lakukan oleh karena sakit. Kira-kira apa ya? Selain ketinggalan perkuliahan, selain itu ya, selain itu. Tapi apa yang belum saya lakukan oleh karena sakit? Selain ketinggalan bahan kuliah. Nggak ada.
Halo? Enggak ada, Pak. Oke. Oke, kalau begitu saya bisa mulai dengan slide ya. Eh, Bisa mulai dengan slide. Jadi, saya sempat lihat hari-hari terakhir sebelum sakit itu ada tugas masuk dari Daniel ya, saya ingat Daniel ya, semualah saya lihat teman-teman itu mengirim tugas. Eh, Nanti saya juga periksa kembali. Jadi, eh, kalau ada yang saya lupa, ya kalau ada yang saya lupa, maka jangan ragu adik-adik beritahukan saya ya. Iya, Pak. Baik. Nah, oke. Yang hadir sekarang ini ada Anton, ada Agape dan Anis. Siapa lagi? Desi, Daisy. Daniel, Oke. Yuni, Salvika, Yosua. Oke, semua ada lima, lima ya, Ya Pak, 8 dengan yang di Zoom Pak. Oke, thank you, thank you. Nah, kita mulai ya. Saya sudah berikan tadi testimoni bahwa kehidupan itu adalah kesempatan. Ini juga kesempatan buat adik-adik untuk um, belajar mengenai firman. Kita masuk sedikit yang saya katakan selayang pandang mengenai OT, selayang pandang mengenai Old Testament. Ya, kelihatan ya, cukup besar. Ya Pak. Besar, Pak. Oke, baik. Nah, itu di dalam kitab Kejadian Genesis ya, uh, Genesis yang boleh dikatakan antara bab 12 sampai 50 itu sebenarnya mencakup periode pertama dari sejarah bangsa Israel ketika masih dipimpin oleh patriark. Patriark itu Abraham, Yakub, kemudian Abraham, Ishak, Yakub dan terusnya itu disebut patriark ya. Dan ada beberapa catatan memang beberapa tulisan yang mengestimasi memperkirakan bahwa kemungkinan besar buku Job ya artinya Job itu Ayub ditulis pada masa ini ya, ditulis pada masa ini. Karena kalau melihat cerita Ayub itu ada terkait dengan Abraham, ada terkait dengan Ishak, ada terkait dengan Yakub sehingga diperkirakan Ayub masih masuk pada masa-masa ini. Itu disebut masa ini disebut quarter pertama dari sebenarnya sejarah bangsa Israel. Memang adik-adik, kalau bicara perjanjian lama, kita sebenarnya berbicara soal sejarah bangsa Israel dan hubungannya dengan Tuhan. Kita bahwa lebih terkesan sejarah daripada sebuah kitab suci pada kitab buku-buku pertama ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dilihat secara teliti ya seperti contoh ya kitab Exodus, Imamat, Bilangan, itu Deuteronomi, tunggu satu, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomi ditulis oleh Musa, ya, ditulis oleh Musa. Nah itu disebut quarter kedua. Kemudian setelah masa Musa berakhir, muncullah yang disebut Joshua, hakim-hakim, judges, dan Ruth melanjutkan sejarah periode ini. Nah, kembali pada cerita sebelumnya bahwa kita sering dibilang Alkitab itu pertama kalau kita melihat serangan-serangan terhadap kita, Alkitab itu kan ditulis oleh manusia katanya. Kemudian Alkitab itu sudah hancur
Saya tidak tahu yang mereka maksudkan hancur, tapi mungkin dugaan saya mereka berpikirkan Alkitab itu harus dalam bentuk kronologis. Jadi bentuk kronologis berurut. Kemudian Alkitab itu ditulis oleh manusia. Jadi bahasa rusak itu kemudian tidak kronologis ditulis oleh manusia. Nah, mereka tidak tahu ya, mereka tidak tahu karena memang tidak mempelajari bahwa Alkitab itu sebenarnya pernyataan Tuhan, pernyataan Tuhan, penyataan dirinya, Tuhan bekerja melalui manusia dengan perantara Roh Kudus. Itu yang tidak dipahami memang. Tidak dipahami. Jadi kalau sudah berbicara penyataan Tuhan pada manusia melalui Roh Kudus, itu memang sulit dipahami oleh agama lain. Sulit. Sehingga mereka bilang, tapi sebenarnya kita mudah membela, kita mudah membantah. Nah, ini saya berkali-kali berhati-hati, saya bilang, di saat kita membela, kadang-kadang kita itu dijebak. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau dalam bahasa kerennya ini, waktu kita membela, waktu kita mau berbantah-bantah, mempertahankan prinsip dan mengenai Alkitabiah, itu disebut apologetik. Apologet adalah orang yang melakukan pembelaan. Jadi misalnya saya menjelaskan bahwa kalau dibilang pertama rusak, yang kedua ditulis oleh manusia, dan yang ketiga tidak kronologis, saya mau katakan, dari mana kamu tahu kitab saya itu rusak? Kan nggak bisa cuma dengar dari orang ke orang baru kamu bilang rusak. Lebih pahit lagi kalau saya langsung bertanya balik. Sebelum saya jawab, saya mau tanya, coba sebut di kitabmu, baik di kitab utama dan tidak kitab utama, dengan kalian. Mereka kan juga ada kitab-kitab tidak utama toh. Di kitab utama dan tidak utama itu di mana tertulis bahwa Alkitab itu rusak. Jadi kita harus berpegang dari buku. Kalau mereka tidak terima buku kita, oke, kita balikin. Dari bukumu di mana yang menulis bahwa Alkitab itu sudah rusak. Itu aja, tidak ada. Bahkan saya berani bergurau kadang-kalanya dengan teman-teman, kalau ada tertulis di kitabmu maupun di kitab yang kedua bahwa Alkitab itu rusak, maka saya bersedia jadi Islam. Saya bilang, asal tertulis, maka itu perlu sekali kita mempelajari Alkitab kita sendiri untuk supaya kita pahami. Karena ada kalanya pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak sangka itu muncul. Yang kedua kalau mereka bilang tidak teratur, karena kan kitabnya kita itu kan ya asumsinya terkait dengan yang dianggap ditulis oleh manusia. Kita membalikkan lagi. Apakah di kitabmu itu teratur? Malah lebih tidak teratur. Kacau. Kalau kita kan masih jelas dari Kejadian sampai penutupan, yaitu wahyu, sampai pada Tuhan membuka rahasia Tuhan mengenai akhir zaman, dari terjadinya zaman Genesis, Kejadian sampai wahyu, itu jelas, masanya jelas. Adik-adik masih ingat ya, itu yang saya beri kuliah sebelumnya, saya mundur. Nah, ini nih. Lihat nih. Ini kalau kita lihat di slide ya, jelas kita nih. Pada masa predestinasi tahun 2000, ketika Abraham dipilih ya oleh Tuhan, dan keturunannya yang disebut dia dan keturunannya disebut
patriarch tadi yang saya jelaskan, masanya jelas sampai pada Joseph, ya. Sesudah itu ada masa 400 tahun. Nah, di masa 400 tahun ini God in silent. Tuhan diam, tidak melakukan kegiatan apapun atau Tuhan tidak melakukan penyataan-penyataan apapun pada manusia. 500 tahun kemudian, cerita dimulai ketika keluar dari Mesir, Exodus, ya toh? Itu pada kalau sebelum tahun 1 itu kan mundur 2000, 1500. Nah, disitulah ada kitab ya, Exodus, Levite, Numbers, Deuteronomy, dan Genesis tentu. Gitu. Sesudah 1500 itu masa 1000 tahun itu Empire David dan Salomo dan seterusnya. Kemudian pada masa pengasingan di Babilonia maupun di Assyria, ya, baru pada masa inilah masa 400 tahun year gap itu juga God in silent. Pada masa ini muncul pemikir-pemikir para Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles, baru agama-agama timur, ajaran-ajaran timur, Buddha, Confucius, kemudian muncul tokoh-tokoh Alexander the Great, Julius Caesar, dan Jewish book yaitu apokripa, tulisan-tulisan yang tidak diakui dalam kanonisasi. Baru masa 01 Yesus Kristus. Jadi kalau kita jelas, kalau di buku yang mereka kan tidak ada yang cerita seperti ini. Jadi dengan mudah sebenarnya kita membantah, dengan sangat mudah. Nah, tapi mereka lebih percaya apa yang tertulis daripada yang pimpinannya. Ya kalau pimpinannya juga nggak tamat S1 kan ribet, susah ya, toh. Nah, maka puji Tuhan S1 pimpinan-pimpinan gereja kita itu S1 itu rata-rata minimal sudah S1. Jadi wah luar biasa ya, luar biasa. Makanya Gus Dur waktu jadi presiden, saya ingat sekali Gus Dur mensyaratkan Nahdlatul Ulama NU, ya. NU itu kan sebenarnya kelompok para imamat istilahnya kalau di bangsa Yahudi ya. Kelompok para uh, pemimpin-pemimpin umat di situ dalam arti bukan politik ya, NU, untuk minimal itu Gus Dur mensyaratkan minimal harus S1 karena menyadari situasi yang terjadi sebenarnya. Jadi sampai di sini adik-adik bisa ikuti ya. Ya. Jadi kalau Bisa, kita, Pak. thank you. Jadi kalau kita mau jadi exegete, bukan exegete, apologet, itu dengan sendirinya sih terjadi ketika kita harus kadang-kalanya memberikan penjelasan, ada yang tanya, ada yang sungguh-sungguh tanya, ada yang cuma sekedar cari-cari tahu, ada yang mau jebak-jebak. Ya, makanya kita diberikan kearifan oleh Tuhan untuk berhati-hati. Nah, jadi dalam quarter kedua itu ada Keluaran, Levite, Numbers, dan Deuteronomy ditulis oleh Musa. Nah, kalau kita lihat di kitab-kitab kitab-kitab di saudara-saudara kita yang dibilang tidak teratur, siapa bilang buku kita sangat teratur? Dibilang sudah rusak, siapa bilang sudah? Bahkan melalui satu proses kanonisasi dilihat dengan benar, ya. Apa ini layak untuk masuk disebut Alkitab atau tidak? Contoh kan kitab Esther baru di tahun 100-an baru masuk. Kalau kita kembali ke sini, lihat toh, perjanjian lama kan udah mulai dari sini sebenarnya, ya toh? Dari sini. Terus, terus, terus. Lah kitab Esther itu baru masuk kalau nggak salah di tahun 139 di sini. Setelah sekian abad
dari tahun 2000, ya pasti dia berada di sini kalau Esther. Dia mulai di sini nih. Dia mulai di sini kalau Esther. Nah, dari 1500-an terus nanti di tahun 1309, 1130, sorry, 139 paling lambat itu baru Esther masuk, diakui di dalam perjanjian lama. Masuk di dalam, bayangkan kitab Esther sudah muncul di sini. Ini dia nih, kitab Esther udah muncul di sini. Ini ada kan? Lihat kan? Iya, Pak. Nah, dia tapi secara kanoni melalui para pemuka-pemuka tua, pendiri-pendiri gereja, pemuka bapak-bapak gereja itu baru masuk dalam proses kanonisasi di sini. Kok bilang buku kita itu rusak? Bahkan dilihat secara teliti, apa itu layak dianggap firman Tuhan. Kriteria masuk di dalam ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah itu berbicara mengenai firman Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk firman melalui Roh Kudus. Kalau cuma cerita mengenai rasul-rasul, ya itu banyak di buku-buku. Ingat kan apokripa saya bilang kan, ya buku-buku yang ada di luar kanonik. Nah sekarang di Gramedia sudah ada buku-buku apokripa dijual. Misalnya kitab kitab Maria. Jadi kalau lihat di Gramedia ada kitab Maria, jangan kaget. Baru kitab eh, gini, kalau kalian nggak ada waktu, nggak usah terburu-buru, pergi ke Gramedia, cari di komputernya kitab apokripa, akan muncul macam-macam. Ada apokripa perjanjian lama, ada apokripa dari masa perjanjian lama, ada apokripa dari perjanjian baru. Sampai kitab Barnabas saja dicetak sama Gramedia. Nah ini kalau kita tidak tahu, kita akan dengan mudah dibilangin orang dan percaya dan jadi ragu. Itu Alkitab kalian tuh ada tuh itu ada sempalan-sempalannya, itu ciptaan. Itu jangan percaya. Justru melalui proses kanonisasi, Alkitab kita yang masuk dari masa ini ceritanya sampai Yesus itu betul-betul istilahnya kanonisasi kayak disaring. Betul nggak ini firman Tuhan? Makanya itu kan cerita mengenai Esther ini yang ada di sini sempat jadi perdebatan panjang karena Esther itu kan cerita hanya mengenai blessing, hubungan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati, menyelamatkan bangsa umatnya. Lebih banyak menceritakan keselamatan, blessing dan segala macam. Ya, kalau ada waktu ya nanti kan baca. Oke? Nah, sekarang teman-teman kembali lagi yang mereka bilang bahwa buku kita itu ditulis oleh manusia karena mereka tidak pahami. Tapi kalau saya bilang buku kita itu dituntun oleh manusia, ditulis oleh manusia, dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena dia ditulis oleh manusia, dituntun oleh Roh Kudus, maka bahasanya itu tidak akan terlepas dari konteks, waktu, dan sejarah pada masa itu. Karena manusia hidup pada masa tahun sekian sama sekian dia menulis. Tentu Tuhan berbicara, bantuan Roh Kudus menulis dalam konteks dan format sejarah pada waktu itu. Makanya coba lihat aja kalau cuma pakai kata format sejarah. Tentu kitab Kejadian berbeda dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya. Bukan selain isi firmannya dan tujuannya, tetapi juga konteks sejarahnya berbeda, konteks budaya juga berbeda. Meskipun banyak kali, ratusan kali, Yesus selalu menunjuk pada apa yang tertulis, apa yang tertulis, apa yang tertulis, ya kan?
Iya, Baik, Pak. oke. Sa- Saya harus terus dulu. Jadi pertanyaan satu sebenarnya, kalau kalian percaya itu Tuhan memfirmankan dan bisa dihafal oleh orang yang menurut kalian tidak tahu membaca, mengapa kalian tidak bisa terima bahwa orang menulis itu dengan tuntunan Roh Kudus? Sama nggak analoginya? Mana ini Daisy? Mana Daisy? Iya, Pak. Nah, ikan saya berikan analogi kalau kita berapologetik, kalau kita mempertahankan apa yang diserang pada kita. Kalau kalian bilang, oh Alkitab ditulis oleh manusia, yang kita percaya bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, memang dengan tuntunan Roh Kudus, oleh karena dia manusia, maka dia tidak bisa melepaskan diri dengan situasi format budaya pada saat itu. Ya toh? Lah, Iya, Pak. kalau kalian bisa menerima bahwa kitab itu adalah ayat-ayat yang turun dari Tuhan yang dihafal oleh seseorang yang kalian bilang tidak bisa menulis, itu kalian bisa percayai. Kenapa kalian tidak bisa percayai bahwa firman itu dituangkan oleh Tuhan melalui manusia dengan tuntunan Roh Kudus? Sama kan logikanya? Iya, Pak. Nah, jadi kalian harus tahu nih logika analogi. Jadi saya kalau ya tentu saya tidak berdoa, tapi kalau orang tanya, saya dengan mudah saya menjawab bahwa saya bilang, loh, kalian kan percaya Al-Quran itu kan terima oleh Muhammad, dihafalkan dan ditulis oleh murid-muridnya. Itu kan kalian percaya. Begitu banyak ayat-ayatnya itu kan Muhammad hafal. Nah, kalau itu kalian bisa percaya, kenapa kalian tidak percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Mampu bisa membimbing seseorang menulis melalui Roh Kudus? Sama saja. Kok nggak bisa diterima? Misalnya begitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi eh, harus tahu yang begini-begini ya. Walaupun kita tidak pergi menggembar-gemborkan di luar, nggak perlu, ya. Karena ada firman tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, adik-adik kita terus. Nah, di dalam quarter kedua ini ada Joshua, Judges, dan Ruth melanjutkan sejarah periode ini. Oke, di quarter ketiga ada kitab Samuel, Raja-Raja, Chronicle. Chronicle itu sebenarnya cerita narasi-narasi peristiwa. Dan ada yang disebut kitab puisi. Ya, kitab puisi itu yang Psalm, Mazmur, Proverbs, Amsal Sulaiman, Eklesiastik itu pengkhotbah, dan Song of Solomon, Kidung Agung. Ya. Nah, catatan pada kuarter ketiga ini, sesudah masa Raja Salomo, sesudah masa terjadi perang sipil. Terjadi perang sipil ketika 12 suku Israel terpecah menjadi dua kelompok. 10 suku di utara yang disebut Israel, 2 suku di selatan yang disebut Yehuda. Nah, kita lihat buku-buku yang disebut prophetic books ya. Itu ini tadi saya melanjutkan di slide sebelumnya di mana bangsa Israel pecah sebagai bangsa menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara disebut Israel. Kan saya pernah tunjukkan petanya ya. Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, jadi kerajaan utara Israel, kerajaan dua suku di selatan. Dua suku di selatan. Ini gambarnya kalau ada, kalau tidak salah. Tidak ada gambarnya, sudah tidak ada. Ya, oke. Nah, kita masuk pada sekarang slide ini.
Di kerajaan utara Israel itu kan diasingkan ke Assyria 721 before Christ, sebelum Kristus. Berarti yang terjadi ini dulu. Yang terjadi utara, di mana bangsa Israel itu dibawa ke Assyria pada 721. 721 ini kan lebih dulu dari 587. Karena kan tahun sebelum Masehi kan mundur. Dan kerajaan selatan Juda dibawa ke Babilonia pada tahun 587, artinya sekitar 200 tahun kemudian. Catatan, ini semua menceritakan tentang peristiwa penting bangsa Israel kehilangan tanah air, promised land, tanah yang diberikan Tuhan, dan menghancurkan identitas bangsa mereka. Jadi, ini peristiwa besar dalam sejarah dunia. Belum juga kalau adik-adik lihat sejarah-sejarah di masa 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 sesudah Yesus Kristus, ya, itu kan bangsa Israel kan silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Kalau nggak salah di zaman Yesus kan Romawi. Di masa Yesus kan bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Kemudian sesudah Romawi, kalau nggak salah itu Turki sempat. Kalau setelah Turki, ya Turki nanti diperiksa ya. Jadi sesudah Romawi bangsa apa? Namun yang kita tahu di masa modern mereka pun di mereka pun hidup di bawah kejar-kejaran Hitler. Bayangkan ini. Nanti pada tahun 1946 mereka yang terbuang ke seluruh bangsa baik di masa perjanjian lama maupun di masa modern, ya, yang oleh karena perang, yang oleh karena apa, mereka itu yang tersebar di seluruh bangsa kembali satu persatu ke tanahnya. Yaitu makanya tadinya yang bangsa tercerai-berai, kini pada tahun 1946 atau 49 berdirilah Bank Negara Israel. Jadi memang kasihan banget bangsa ini. Terutama yang terakhir di zaman modern ketika Nazi membunuh anak kecil, orang tua di kamar gas. Luar biasa. Nah, ini sekedar refleksi saja ya. Kalau kita membaca kitab Yesaya, maka sengaja saya kutip di sini. Yesaya hidup sesaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur. Asyur itu Assyria ya. Ya, ini nih. Asyur itu Assyria. Ini nih. Ini Assyria. Yesaya hidup di zaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur, Assyria, keruntuhan terakhir Israel, kerajaan utara, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda. Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel, berarti Ahaz ini di selatan ya, Yehuda. Ya betul, Raja Yehuda. Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur, Assyria maksudnya, melawan Israel dan Aram. Ia mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel tahun 722 sebelum Masehi agar jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing menentang Assyria. Ia menasehati kedua raja itu untuk percaya Tuhan saja sebagai pelindung mereka. Luar biasa itu. Jadi kalau
adik-adik baca kitab Yesaya, sebenarnya Yesaya berada di tengah bangsa-bangsa itu pada masa ini. Ya. Nah, paling bagus memang kalau kita baca kitab itu kan kita tahu ini sejarahnya kapan, di masa apa, dan dalam hal apa. Itu yang disebut konteks. Siapa yang menulis, tinggal di mana, di masa apa, mengenai apa, dan dalam kondisi apa. Nah, supaya juga mempunyai pemahaman sedikit mengenai keseluruhan kitab. Saya sengaja ini foto dengan cara WhatsApp, jadi ini saya nggak akan jelaskan. Adik-adik lihat aja, itu ada di WhatsApp-nya Daniel itu. Tadi saya foto di WhatsApp-nya Daniel, supaya maksudnya nanti Daniel berbagi, Daniel mana nggak masuk. Ada Daniel? Oke. Yosua, Itu Pak, ya. Yosua. Iya, Yosua. Jadi supaya dia boleh berbagi, itu kalau kita lihat di kitab Hebrew, kita lihat di kitab Hebrew itu, inilah sebenarnya kitab-kitab kalau di kitab orang Yahudi itu. Kitab orang Yahudi sebelah kiri, kitab kita yang kita pakai, baik yang Indonesia yang dalam maupun bahasa Inggris ada di sini nih. Ada di sini. Supaya nanti tidak bingung, begitu tiba-tiba muncul kitab Hebrew, kita tidak bingung. Nah, selanjutnya, terdapat 3 divisi di dalam kitab Hebrew, ya. 5 buku pertama tidak dianggap sejarah, tetapi hukum. Jadi 5 buku pertama yaitu Genesis, Exodus, Levite, Numbers, bilangan, Deuteronomy, apa lagi Deuteronomy bahasa Indonesia aja. Ini aja pokoknya 5 buku pertama. Saya sering lupa nih dia. Pak, Bahasa Inggris. jelaskan pakai bahasa Indonesia, Pak. Oke, sorry. Jadi kitab Kejadian ya, ini Genesis, kemudian kitab Leviticus, ini kitab Imamat ya, kitab Imamat. Kemudian ada kitab Bilangan, Numbers. Kemudian ada kitab Deuteronomy. Deuteronomy dari ke tadi saya cari-cari apa bahasa Indonesianya. Padahal kan gampang, buka Alkitab aja. 5 buku pertama kok. Iya kan? Baca aja kita perjanjian lama, 5 buku pertama pasti adik-adik dapat. Apa nih Deuteronomy? Ya. Uh, 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 habis bilangan, bilangan numbers. Ulangan, ulangan, Pak. Itu. Kejadian. Kalau sudah tua begitu, cuma tahu ya kalau BO tahu Inggrisnya begini, Indonesia susah. Terbalik-balik. Oke, jadi ini 5 buku pertama ini bagi orang Yahudi itu tidak dianggap sejarah, tetapi hukum. Makanya disebut hukum Musa. Hukum Musa. Jadi hukum Musa yang 5 buku itu tadi ini. Makanya disebut law. Jadi kalau di perjanjian baru sering disebut hukum. Hukum Musa mengatakan apa? Atau uh, Musa mengatakan apa? Itu sebenarnya kalau disebut Musa mengatakan apa, hukum Musa mengatakan apa, itu sebenarnya merujuk kepada 5 kitab tadi. Baru di dalam divisi kedua itu ada kitab Joshua, Judges, Samuel, King, raja-raja ini ya, yang disebut kitab nabi-nabi pendahulu. Itu nabi-nabi pendahulu, major dan minor, yaitu later dan prophet. Jadi ini dia. Ini dia. Nah, ini sengaja saya tampilkan supaya tidak bingung aja. Ini kan kitab mereka. Ini dia formal. Jadi nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi kemudian. Oke. Lalu catatan, itulah sebabnya orang Yahudi melihat buku sejarah sebagai prophetic history.
sebagai sejarah profetik, yaitu sejarah menurut Tuhan, yaitu apa yang terjadi dan mana yang penting. Saya kira adik-adik dengan perlahan-lahan, tambah dengan mata kuliah lain, mulai punya pemahaman mengenai Alkitab lebih dalam. Ya. Nah ini sekarang ada catatan lagi dengan kitab Rut dan kitab Chronicle. Chronicle ini bahasa Indonesianya kalau tidak salah Tawarik. Ya, kitab Rut dan kitab Chronicle ini Tawarik adalah kitab sejarah dalam Alkitab yang dalam Hebrew Bible dianggap prophetic history. Sudah saya sebut tadi ini. Prophetic history. Ini nih. Sejarah profetik. Ya, ini nih. Jadi kalau di kebaktian kan sering bilang, inilah prophetic words dari Tuhan. Ini adalah kata-kata profetik yang Tuhan sampaikan pada saya. Sering gembala bilang begitu kan? Nah itu berarti kata-kata dari Tuhan. Nah ini dia. Jadi kitab Rut dan kitab Tawarik adalah kitab sejarah dalam Alkitab dan dalam Hebrew Bible dianggap prophetic history, yaitu bukan tindakan langsung dari Tuhan, ya toh, tetapi umat Israel selalu selalu merujuk pada Tuhan untuk blessing, untuk berkat. Jadi itu bisa diperiksa itu dalam Rut. Kitab Rut justru dalam kitab Hebrew itu yang menariknya di dalam kitab Hebrew itu ada kitab putri. Putri itu puisi. Ya coba kita lihat di sini nih. Nah, ini. Kita lihat nih. Mana kita cari dia? Joshua, Prophet, habis Law, Pentateuch, Prophet, Writing. Nah, ini Writing. Tulisan-tulisan. Nah, lantas Ezra, terus kemudian The Words. Nah, di sini sebenarnya ada kitab. Nah, ini dia. Dalam bahasa Inggrisnya, ya. No. Ini salah saya, keliru. Jadi sebenarnya kitab Rut itu di dalam kitab Hebrew, ya dalam kitab Hebrew, kemudian di dalam buku kita, yaitu Rut itu di dalamnya ada kitab putri. Nah, putri itu sebenarnya tulisan-tulisan, puisi, tapi yaitu Job, lihat toh, Psalm, lihat puisinya itu kan, Proverbs, ya, Ecclesiastes, Song of Song, itu yang saya bilang. Jadi ini semua putri, disebut putri. Ini dia. Ecclesiastes ya. Nah, ini dia. Itu kitab Kidung Agung ini dia. Apalagi anak muda senang sekali bicara Kidung Agung. Saya sih tidak habis baca Kidung Agung karena saya pusing begini ya. Baru ada lagi yang tulisannya kebanyakan kesia-siaan. Itu adalah kesia-siaan. Siapa pernah baca itu? Itu adalah sia-sia. Semua isinya itu kesia-siaan. Ya, tapi ya itu diperkenankan masuk dalam Alkitab oleh karena Tuhan ingin Pengkhotbah, menyampaikan. Pak. Pengkhotbah yaitu kesia-siaan semua, kesia-siaan. Jadi kalau semua nggak ada sia-sia semua. Jadi memang agak mumet baca itu. Tapi itu diperkenankan Tuhan untuk menjadi pelajaran. Oke, nah kemudian ini saya ingin adik-adik itu saat ini juga membaca sepintas kitab Nehemia. Ya. Nehemia, Ezra nanti
di rumah saja. Ezra itu duluan dari Nehemia ke Yerusalem. Ezra itu 13 tahun sebelum Nehemia tiba di Yerusalem. Jadi Ezra dulu, kemudian baru Nehemia. Jadi sebenarnya kalau mau bicara soal masalah masa pembuangan, ya itu baca yang Ezranya. Bagaimana bangsa Israel, bagaimana orang Yehuda yang ada di Yerusalem, itu baca Ezra. Baru 13 tahun kemudian, sesudah Ezra, itu Nehemia kembali ke Yerusalem. Coba baca paling tidak Nehemia 1 ayat 1 terus sampai ayat bab sampai bab dia sampai di Yerusalem. Dia sampai di Yerusalem. Ya, bacakan dulu Pak. Ya silakan. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nanti bisa ganti-gantian. Ya. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-1. Berikut di atas doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislei tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Stop dulu. Jadi yang tidak ikut di dalam pembuangan, yang tertinggal di Yerusalem adalah orang-orang Yahudi yang tua-tua. Yang anak-anak muda itu kan dibawa semua, ada yang dibawa ke Babilonia, ada yang dibawa ke Assyria. Jadi yang dibawa di dalam pengasingan itu, semua orang muda, orang-orang tua tinggal di Yerusalem. Ya tentu di kerajaan utara, di kerajaan selatan, karena kalau bicara Yehuda kan di selatan. Terus. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Terus Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia diutus ke Yerusalem.
pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artahasta, ketika menjadi tugas Artasastra. Sastra. Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Terus Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, beberapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut sesuatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku. Itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Oke, sampai di situ dulu ya. Nah, ini menarik ya. Ini satu pelajaran buat kita. Ya, pertama kalau kita lihat dari bacaan tadi, baik dari Nehemia 1 ayat 1 dan terusnya sampai terakhir ayat berapa? Bab berapa? Sampai pasal 2 ayat yang ke-10, Pak. Jadi di Nehemia bab 1 pasal 1 ayat 1 sampai 2 pasal 10 itu kita lihat ya tahapan-tahapannya. Kita perhatikan betul. Ketika mukanya murung ketika dapat kabar melalui Hanani dengan beberapa orang dari Yerusalem, di mana mereka menceritakan ketika dia bertanya bagaimana orang-orang Israel, bagaimana orang Israel yang ada di Yehuda, ya, nasib mereka sekarang. Jawab Hanani adalah mereka dalam keadaan yang sangat menyusahkan, ya, dan memalukan oleh karena benteng dan tembok Yerusalem, pintu gerbang Yerusalem hancur. Jadi orang Yehuda, ya, atau orang Israel secara umum, namanya benteng, kota itu adalah benteng dan pintu gerbang adalah kehormatan. Adalah identitas sebuah bangsa di dalam satu kota itu. Nah, ketika
Nehemia mendengar laporan dari Hanani bahwa tembok Yerusalem sudah hancur, berarti kalau sudah hancur kan setiap orang suka-suka aja dia masuk. Itu. Nah, begitu dia mendengar itu, dia menangis, berdoa, dan berpuasa. Jadi ini juga satu cerita bagaimana ketika kita berhadapan dengan masalah, pertama yang harus kita lakukan, masuk di kamar, tunduk dan berdoa, diikuti dengan puasa. Kan di situ disebutkan supaya dia berkenan dengan apa yang ingin disampaikan. Dia itu di situ adalah raja, dia bermaksud di situ. Nah, ketika dia sudah lakukan itu, nah raja bertanya, kenapa mukanya murung? Dia jelaskan, mukanya murung oleh karena dia punya kota, kuburan nenek moyang mereka, dia itu sudah hancur. Dan yang menarik adalah ketika Nehemia berdoa, dia ingat kembali kata-kata Tuhan melalui hamba Musa yang mengatakan apabila kamu setia kepadaku atau apabila kamu tidak setia kepadaku, maksudnya bangsa Israel secara utuh semuanya, itu maka akan kucerai beraikan kamu ke bangsa-bangsa. Bayangkan itu perkataan Tuhan itu. Kucerai beraikan kalian, engkau, kamu kepada bangsa-bangsa. Dan itu terjadi dan nanti mereka mulai bersatu sampai hari ini, dimulai berapa tahun sebelum tahun 1946. Luar biasa. Setelah sebelumnya mereka mengalami penindasan dari Hitler, sebelumnya Turki, sebelumnya ada lagi satu bangsa besar sebelumnya. Bahkan bahkan kan boleh dianggap begini, ada Assyria, ada Babilonia, Irak sekarang. Kemudian ada bangsa lain, kemudian ada bangsa Turki, habis bangsa Turki Romawi. Habis Romawi kena dengan masalah Hitler. Jadi bangsa Israel ini betul memang didera dan tercerai-berai mereka. Nah, tercerai-berai mereka itu ya kembali mereka sebelum 46 dan mendirikan negara Israel di Israel sekarang yang masih dikeberatan oleh ya biasa oleh para bangsa-bangsa yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak mengerti, bukan bangsa, orang yang tidak mengerti. Jadi kita lihat bagaimana dia merujuk, dia mengutip kembali, ampunilah dosaku, ampunilah dosa keluargaku, ampunilah dosa bangsaku. Jadi kita lihat juga dengan doa seorang Nehemia, sebuah bangsa, sebuah kota tertolong. Begitupun kita sebenarnya, begitupun kita tidak berhenti mendoakan Indonesia. Indonesia bisa utuh, Indonesia bisa dijauhkan dari COVID, ya. Saya percaya hanya oleh karena doa-doa. Saya percaya sekali hanya karena kekuatan doa. Itu contoh, Nehemia ini contoh bagaimana kekuatan doanya dia untuk satu bangsa. Jadi saya bilang doa untuk bangsa. Ya ini di penutup ini itu saya ingin mengatakan bahwa ketika saya sakit, saya diselamatkan atau terselamatkan oleh karena doa-doa jemaat, doa-doa kelompok sel di IFGF dibilang doa-doa care group, doa-doa keluarga, doa-doa teman, doa-doa teman-teman yang ada di HITS, dan bahkan ada dosen yang meminta sama-sama mendoakan Pak Jerry. Karena mereka tahu umur saya sudah 63, COVID sangat dengan umur begitu sangat rentan dengan COVID. Ya. Jadi adik-adik, doa itu adalah kekuatan. Jangan menganggap diri kalian tidak punya kemampuan, tetapi kalian adalah anak-anak Tuhan, sehingga doa kepada bangsa itu harus tetap, apalagi di masa-masa coronavirus seperti ini. Baik,
Jadi adik-adik nanti tolong baca di rumah kitab Esra ya. Jadi bagi aja dari bab kemana, nanti bagi sendiri saja. Kitab Esra ya. Iya, Pak. Oke, kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Semoga semua sehat walafiat. Amin. Amin. Insya Allah. Ya Pak, kita doa Pak. Mari kita